menuntun siswa kita. Jadi kalau Berarti kalau misalnya kita sebagai guru itu harus mendampingi siswanya ya Bu Neti ya. Terus iya kita benar. memberikan pelatihan yang bersifat berpikir kritis gitu kepada anak gitu. Iya benar-benar kita harus berikan pemahaman seperti itu. Jadi jangan kita yang menyederhanakan soal. Jadi kalau kita menyederhanakan soal saat anak kita keluar, kita bingung dong istilah apalagi gini. ANBK bukan gurunya yang membuat ya, beda sama PAT, PAS yang kita bisa buat. Oh iya anak kita pasti ngerti. Tapi kalau saat mereka ngerjain ANBK itu kan soalnya literasi dan numerasi ya, yang soalnya sangat panjang, soal cerita juga. Kalau anak-anak kita nggak diajarkan sejak dini mereka bernalar kritis dan berpikir kritis, nanti kita akan ketinggalan dong. Jadi anak-anak kita nanti malah kasihan nggak ngikutin perkembangan zaman mereka saat ini. Gitu aja sih. Ya sebagai guru gimana ya? Sebagai guru ya kita harus belajar dan belajar. Memang sulit. Pasti bagi yang kayak Rita, bagi Wilda yang udah ngajar ini pasti kan kita ngikutin perkembangan zaman ya, bukan kita yang diikutin seperti dulu. Iya benar-benar. Karena sekarang kita berpusat pada siswa. Iya, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Karena sekarang siswa lebih pintar daripada gurunya Bu Net. Iya, betul. Ya, baik Bu Neti, terima kasih untuk masukannya. Kayu, untuk pertanyaannya Kak Wilda tadi apa ya? Pertanyaan Kak Wilda tadi, apakah diagonal bidang sama dengan bidang diagonal? Oke. Mungkin langsung aja saya jawab ya pertanyaannya Kak Wilda. Apakah bidang diagonal sama dengan diagonal bidang? Jawabannya tidak sama karena diagonal bidang itu nama lain dari diagonal sisi. Adapun pengertiannya adalah diagonal bidang atau diagonal sisi itu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdekatan pada suatu bidang, sehingga garis tersebut berada di dalam bidang yang sama. Kalau saya bisa gambarkan itu, diagonal sisi atau diagonal bidang, sebentar ya. Nih, mana ya? Ini kan, maaf. Untuk diagonal sisi atau diagonal bidang itu kan menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdekatan dan termasuk pada bidang yang sama. Jadi ini ada bidang E, F, ada bidang A, B, E, F. A, B, E, F. Kemudian menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdekatan. Berarti E sama B, terus A sama F. Jelas nggak? Lumayan Kak, jelas. Jelas ya? Oke, Kak Fitria, satu pertanyaan lagi. Tadi Bu Neti menanyakan kendala apa yang sering ditemukan dalam menjelaskan bangun ruang. Kak Fitria mau coba jawab? Sebentar ya Bu Neti. Iya.
Baik Bu Neti, saya coba menjawab. Mungkin kendala yang biasa dihadapi dalam kita menjelaskan bangun ruang terhadap anak itu tentang imajinasinya dia untuk membayangkan bangun ruang tersebut. Jadi mungkin solusinya harus menggunakan alat peraga sehingga bisa dengan mudah dia menerima penjelasan dari kita. Kalau untuk kayak kita menjelaskan tanpa alat peraga itu mereka membayangkannya cukup sulit untuk membayangkan bangun ruangnya. Mungkin seperti itu, Bu Neti. Ya baik, terima kasih Kak Fitria. Apakah masih ada lanjutan atau sudah cukup? Dari teman-teman, baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi untuk pembelajaran matematika di hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau sharing dan bertanya kepada kelompok kami. Mohon maaf kalau ada jawaban dari kelompok kami yang belum sempurna. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong buat yang presentasi. Oke teman-teman, open kameranya di SS ya. Rena di SS, Tiara buat backup juga di SS ya. Oke, Pak. Oke, buka kamera di Oke, SS. oh iya. Slide pertama ya. 1,